Oke, sesaat lagi berarti kita langsung saja. Seperti informasi yang diberikan oleh Pak Produser, kita akan langsung menuju ke draft Finlandia game keempat dari Best of 5 Series. Dan sesuai dengan yang udah dibilang sama Ranger Mas, kalau Blacklist Internasional bisa menyamakan kedudukan, kita akan go dengan Best of 7. Best of 7. Nambah. Oke. Kalau misalnya Best of 7 sudah sama kedudukan, kita jadi Best of 9. Enggak gitu, kejauhan. Tapi untuk sekarang kita akan melihat dari pick-pickan hero-nya. Langsung ada Aldos Estes Yishun Shin masuk ke dalam rentetan banning phase dari teman-teman Blacklist Internasional. Artinya di sini akan ada satu Bane, bahkan semahal itukah Bane? Yes. Karena mengkontes Pakito. Wow. Karena satu juga di mana adanya satu buah YSS yang sudah diamankan membuat Blacklist jadi lebih aman, tapi di sisi lain udah ada Semeralda Propechor. Semeralda dan juga bisa jadi ini malah menuju ke arah tuh kan Rafaela lagi healer. Oh my god. Oh, Profesor KB dari tim Onyx Esports, mereka belajar benar-benar dengan cukup cepat untuk kali ini. Gila ya. Iya. Adaptasi adalah kunci. Adaptation is a key. Huh? Passion is the key? Adaptation is the key. Oh, adaptation. Keren passion. Your team is picking. Oke, tapi kali ini udah ada Matilda dan Pakito. Dua hero yang bahkan ini menjadi 3 hero signature dari Blacklist Internasional. Dan kalau saja Ranger Mas, Onyx mampu untuk membawa game ini 3-1. Artinya ini Blacklist Internasional sudah mendapatkan 60% pool hero-nya, sudah bisa terbaca dan tercounter oleh teman-teman Onyx. Gameplay seperti tadi ya. Bisa saja nih Lunox. Ya kan. Dan kalau misalnya ada hero-hero backline lagi, bisa saja malah ke arah seorang Alice. Atau jangan-jangan akan ada pemilihan hero lain. Bahkan Harriet tadi ketika dilepaskan bukan menjadi masalah Ranger Mas. Dan bahkan satu lagi, kayaknya yang bakal dilepas malah Alice-nya bisa sih Profesor. Alice-nya melihat ada entropi yang bisa untuk memberikan burst damage yang cukup besar. Bahkan para pemain dari tim Onyx Esports, mereka yang harus ditakutkan mungkin bisa ke arah Lunox untuk dengan adanya combo Ruby Dede. Ruby Dede. Kangen juga ya. Bener. Dengan salah satu saudara jauh kita, ya kan? Ya benar dong. Kan kita walaupun berbeda-beda tapi tetap saudara sama manusia juga. Oke, Profesor. Apa tuh? Kalau kali ini dari Blacklist Internasional, mereka yang bahkan tidak dikasih terhadap seorang satu buah cowet, dan sepertinya akan ada satu orang cow untuk dari tim Blacklist Internasional. Jadi bisa jadi untuk menghentikan pool hero dari Haji. Dengan pergerakan mereka yang sangat agresif, bisa jadi ini akan menutup ke arah Jauhead dan juga Chow. Tapi ternyata Cecilian dari Drian juga dibuang. Sementara itu aku feelingnya malah bilang ini bisa jadi untuk Drian dari satu Nathannya. Oke, berarti feeling good. Tetel. Legasut. Tetel. Oke. Drian akan menggunakan satu buah Nathan. Tandanya masih ada hero untuk seorang cewek. Dan satu lagi, ada tim Blacklist Internasional, mereka bermain dengan Chow. Apakah Chow akan dilepas atau bahkan Lunox untuk Esmeralda, supaya at least setidaknya Esmeraldanya tidak terganggu, Profesor. Aku gara-gara bisa dari kemarin mensolo kill Pakito. Semalam baru sampai tepatnya. Dengan Gushen Petrify. Tapi sepertinya tidak akan muncul Ranger Mas. Sulit. Your team is banning. Mereka respect terhadap Alice. Chow-nya dilepas. Oke. Chow Lunox dilepas. Apa rencana dari Onyx Esports? Itu dia. Siapa yang akan menghentikannya? Oh, Ruby. Cewek bisa Ruby. Drian Nathan, cewek Ruby. Dan mulai terbaca junglernya. Mungkin bisa saja adalah satu hero surprise. Atau jangan-jangan akan ada Bruno untuk cewek, Nathannya untuk Sans, dan nanti Ruby-nya untuk Drian. Oh, bisa jadi. Gila. Ini ada Oh My Venus, iya ada Oh My Venus, terus juga ada Mars. Saya nickname-nya bentar lagi jadi Saturnus. Your team is picking. Saturnus itu apa aja tuh? Yang Satuan
Mars dan Oh My Venus. Bukan, maksudnya kan tuh Mars tuh. Oh. Ngebaca draft. Oh, terus ada Oh My Saya- Venus. Ada Oh My Venus juga kan. Saturnus. Ya udah, saya Uranus saya gimana? Saya Pluto. Pluto. Your Waduh. team is Beda picking. Pluto bang yang itu. Cowoknya tapi ternyata malah diamankan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Iya, saya tahu yang itu. Saya Pluto. Tahu saya. Aduh. Emang temannya Goofy susah. Cow untuk seorang Drian kah Profesor KB? Bisa jadi. Karena ceweknya akan ditaruh datanya akan ditaruh di cewek dengan gold lane ya. Karena sudah ada healer dan roamernya sudah pasti ke arah seorang Keyboy. Sementara itu kalau seandainya ini adalah Drian dengan menggunakan Chow, artinya ini adalah mirror, kaca untuk Blacklist Internasional. Dikarenakan kita tahu sendiri bahwa mereka kerap kali menggunakan Chow di bagian mid lane. Untuk sekarang penggantinya akan ke arah Varsha ternyata dan Your Lunox team is untuk picking. Oheb. Burst damage yang diberikan Gila, terlalu serem banyak untuk tim juga. Blacklist Internasional. Tabrak gaming yang dilakukan tim Onyx ini harus berhati-hati, dan tim Onyx mereka kalau bisa aku bilang mereka harus siap-siap jungle mereka kali ini harus ke arah range hero nggak sih Be? Ini bahaya banget Be, yang punya mobilitas cepat Be. Karena bisa kita bilang kalau misalnya berani ya, tahu nggak pick apa? Link. Link ya. Kalau nggak Lancelot. Lancelot sih. Varsha soalnya. Lancelot kalau nggak Link. Lancelot tapi jangan tabrak dari depan, mainnya back to front. Oh, Cloud. Oke. Makin membagongkan. Sans dengan Cloudnya, Drian juga bisa. Tapi kali ini tentu kok Sans Rafaela tadi? Oh, mungkin masih dalam sesi pertukaran. Iya. Dan kita juga nanti saat lagi akan Habis masuk ini. ke dalam gamenya. Inilah dia game match point bagi Onyx Esports setelah mereka menang 2 kali berturut-turut. Game pertama emang sempat diambil oleh Blacklist International, tapi hampir aku bilang bahwa Onyx Esports bisa mendapatkan clean sheet-nya untuk di grand final kali ini. Oke, tadi bahkan kita lihat di sini. Mungkin romernya tetap terakan serang Oh My Venus, dan ternyata Drian, Cloud, Sans dengan Nathan. Sans dengan Nathan agak sedikit bernostalgia layaknya game ke-7 MPL season yang ke-8 yang baru saja kita laksanakan di Pulau Dewata Bali. Tapi sesaat lagi langsung saja kita masuk ke dalam game game keempat kita. Setelah tadi 1 poin diamankan oleh Blacklist International dan juga 2 oleh Onyx Esports. Alright, langsung saja di sana lagi dan lagi Keyboy terkena damage selalu always oleh seorang Oh My Venus, Profesor. Yes, dan jangan lupakan juga ini Cloud dari Drian bisa saja menjadi ancaman bagi Haji, karena walaupun dia melakukan freeze lane di awal seperti ini, tapi 1 kali Blazing Duet bisa membubarkan dengan kekuatan 360 No Hope. Oke, 360 No Hope nggak ada harapan, namanya juga cuma teman. Betul sekali, kalau lebih jadinya teman level 2. Alright, dan bahkan Little Wonder lagi-lagi direlakan, dilepaskan. Sadar gak sih kalau Blacklist ini selalu mendapatkan Little Wonder? Benar, itu kualitas dari rotasi yang dimainkan oleh Blacklist International seolah tidak main-main. Dan bahkan Oh My Venus kali ini yang akan menggunakan item roamnya bakal dibalik juga sama Haji yang dari tadi dia yang memainkan dengan metode roam itemnya. Tapi kali ini Keyboy, dia baru punya Holy Healing. Hati-hati, semuanya sekarat. Jangan sampai Haji malah memainkan combo dari Curse of Row dan Energy Impact-nya. Oke, Drian butuh waktu banget untuk farming. Drian butuh waktu yang agak cukup lama, tapi first blood hampir didapatkan dan cewek is coming aja akan menjadi pilihan. Akan diberikan dan first blood didapatkan oleh seorang Drian. 1 poin kill yang cukup malu untuk seorang Cloud. Ingat, Cloud dikasih makan dikit demi dikit dan bahkan cewek rotasinya on point kali ini, Profesor. Dia menggunakan 1 bom flicker yang bahkan membuat Oheb terkaget-kaget, kok tiba-tiba lawan gua range. Iya, kok tiba-tiba Sans yang mengisi di bagian top lane, tapi kali ini gold lane-nya udah mulai kelihatan dari gold seal turret-nya. Coba untuk melakukan 1 pergerakan dengan cepat. Oheb udah mulai ketahuan, interference juga connect. Oheb dalam ancaman, dia nggak punya flicker, terkena retribusi di guided wing, tapi ternyata tidak bisa menghindari serangan dari seorang cewek. Cewek dengan Jutkunedu-nya, dia langsung memporak-porandakan Blacklist dengan menumbangkan 2 dari asisnya. Tapi yang mahal adalah dia mencoba mendapatkan 1 buah turret dan bahkan cewek hampir saja tumbang. Harus berhati-hati, cewek sekeras sumbau, tapi ternyata Oh My
My Venus down secara top lane. Satu buah basic attack membuat dia harus seporak-poranda. Porak-poranda yang terjadi di area top lane seolah membuat Blacklist International kocar kacir. Tapi di sisi lain, Wise ternyata mencoba untuk mendapatkan sesuatu di depan sana, di trade begitu saja. Dan ternyata masih untung untuk seorang Wise mendapatkan Turtle plus Purple Buff. Oke, tapi 1400 gold dari tim Onyx Esports. Di early game seperti ini cukup udah lumayan bagus. Tapi lihat, My Venus bakal coba dan Wellstrike langsung dikomitisasi. Wellstrike bisa menghentikan pergerakan dari seorang Drian. Tidak ada satu buah blessing duet dan bahkan satu tembakan. Drian tumbang. Drian tumbang dan bahkan kali ini ada 1 poin akhirnya pecah telur dari Blacklist International. Setelah 3 menit permainan kali ini Suns juga udah mulai langsung diinvasi. Langsung ada Deadly Catch dan Suns kehilangan 2 buffnya. Wise cukup kaya di sini bahkan tidak menggunakan Retribution sama sekali. Dan top lane mungkin bakal jadi ancaman. Wise bakal jadi level 7 saat lagi. Keyboy mencoba untuk mendapatkan 1 dengan Light of Retribution, tapi ternyata My Venus sudah menghadap di sana. 4 hero bahkan hadir di arah top lane. Tapi lihat Drian mencoba untuk mendapatkan 1 buah gold turret. Dan di sini tim Onyx Esports mereka mencoba udah mulai meredam agresivitas mereka. Karena mereka sadar tidak ada 1 buah buff pun di tangan dari seorang Suns. Harus dengan sabar menggunakan sebuah mana energinya. Benar-benar harus wise banget Profesor. Dan kali ini harus lebih berhati-hati karena cewek sudah punya heptasis. Dan 2 asisnya bakal jadi 1 poin yang cukup menguntungkan. My Venus bakal muncul. Circling Eagle bakal digunakan. Sogum masih bisa dihindar dengan Shunpo. Regen HP-nya juga masih ada. Dan sebentar itu My Venus bakal lagi dan lagi mencoba untuk mengganggu depan seorang Curse of Roll Connect. Tapi ternyata masih ada 1 oleh Baptism yang dipaksa oleh seorang Keyboy. Dan mencoba untuk menjemput ke arah depan. Langsung mencoba untuk menggunakan 1 dengan menggunakan Circling Eagle-nya. Keyboy hadir. Mana pergerakan dari Baptism-nya karena udah cooldown kali ini. My Venus langsung mengeluarkan flicker karena damage deal dari cewek bakal sangat amat tinggi ke arah tubuhnya. Oke, bahkan My Venus harus recall. Lihat 4 orang sudah bergerak menuju ke arah top lane. Wise bakal dilepas begitu saja. Ditukar dengan 1 buah turret. Turtle kali ini akan coba didapatkan oleh tim Blacklist International. Suns bakal fokus untuk melakukan 1 buah turret. Ada Oheb di sana. Lihat, entropy sudah dibuka. Oheb bakal coba dikeke dan rekening telah dikeluarkan. Dan lihat yang bisa diberikan. Bahkan belum sempat ada lihat. Hilang begitu saja pada yang 1 yang terakhir. Tapi Suns Soul Bloom, bully terbaik jeruk langsung menumbangkan seorang Suns. Tak berdaya. Tapi di sisi lain ingat Wise-nya masih farming dengan bebas. Perbedaan 2 level yang terjadi kali ini membuat teman-teman Onyx Esports kelimpungan. Bane bakalan jadi PR terberat bagi teman-teman Onyx. Bahkan Orange buff-nya udah mulai diinvasi lagi. Retribution-nya belum ready tapi sementara ini super position nggak nyampe. Sedikit terlambat, tapi bisa oke. Para pemain tim Onyx Esports masih memiliki keuntungan dengan ada sedikit gold yang lebih untung tapi tidak terlalu lama. Mereka langsung tersusul kembali. Tapi levelnya itu berbahaya. One ball situation di bottom lane. Butus versus Edward. Coba dipukul mundur Edward. Lihat perpataran terakhir bahkan gak bisa untuk menumbangkan seorang Butus terlalu sakti. Di tengah sana Holy Butus dikeluarkan. Haji masih selamat dan 1 buah mirror image memilih untuk mundur ke arah belakang. Dan bahkan kali ini Drian langsung menuju ke arah 1 buah item mission tambahannya lagi. Mungkin akan menuju ke arah Golden Staff. Karena sesaat lagi dengan Golden Staff dia akan bisa merontokkan siapapun dengan cepat. Ingat 2 marksman dari Onyx. Ini bakal menuju ke arah late game. Cewek bakal ketahuan di depan sana. Curse of Roll itu masih bisa dihindari. Dan Keyboy hanya untuk kiting saja. 2 lawan 3 dari top lane. Artinya kali ini ada 1 celah yang mungkin akan bisa dimaksimalkan bagi teman-teman dari Onyx Esports. Sementara itu Keyboy mulai ketahuan. Dan di sisi lain Suns-nya sekarat, entropy-nya udah mulai nggak ada. Baru ada 1 retribution dan bakal coba untuk mundur dengan 1 entropy. Oke, jangan sampai terlalu nafsu depan sana. Guiding One dikeluarkan. Suns 1 hit saja bisa ditumbangkan, apalagi ada sebuah feather essay. Haji Ada setengah darah, Bolt is coming, coba untuk mengcutting, tapi ternyata Haji masih bisa lewat jalur udara. Tidak ada macet. Sedangkan tim Onyx Esports stand by possession dari cewek. Terhadap tim seorang Wise dan di get duel Dragon, tapi ternyata follow up damage malah dikeluarkan oleh tim Onyx. Harus kehilangan 2. Feather Strike on point membuat Haji mendapatkan 2 poin dalam mid lane. Fokus ke objektif Jamie. Dia menuju ke arah belakang. Dia bisa diberikan terlalu sakit, tapi Flicker membuat Drian masih selamat. Dewi Fortuna masih berada di pundaknya. Berbahaya juga kali ini. Wise-nya udah level 11. Sangat amat bijak, bahkan di menit yang ke-6 baru menuju ke menit yang ke-7. Suns-nya udah mulai diinvasi lagi. Langsung ada Oheb dengan 1 buah pergerakan dari Chaos Assault yang sangat chaotic.
Dan sementara itu di sisi lain, Oh My Venus mencoba untuk menarik ulur yang ada langsung di The Way of Dragon ke arah yang belakang. Ternyata cewek masih mampu untuk memberikan dealing damage yang sangat amat tinggi. Bahkan Haji dikejar, namun tidak ada lagi yang bisa dilakukan karena masih ada Wings by Wings. Wise bakal dikejar kali ini, tapi masih bisa selamat dari sebelum dilakukan satu lawan 4. Posisinya Wise bakal tumbang dan bakal jadi point kill bagi Suns walaupun beda 2 level kali ini. Karena satu hal, Feather Strike-nya nggak sampai terhadap para pemain tim Onyx Esports. Udah mulai melihat sedikit celah kecil di mana Wise bisa ditumbangkan ketika tidak ada Feather Strike. Ini bisa kita bilang Haji akan menjadi bulan-bulanan warga setelah ini Profesor KB. Drian sudah level 9. Drian bakal bisa dapetin point kill dengan cukup mudah, tapi lihat objektif damage telah dilakukan. Menuju ke arah belakang, Oh My Venus, tapi Sun sudah stay by on possession bersama dengan seorang Keyboy. Apapun yang terjadi di dalam bottom lane, cewek satu hit dan bahkan ini bisa kita bilang kalau Montek yang dilakukan ceweknya on point, Ohep pasti down. One hit, one down. One hit, one down. Ingat ada heptasis di tubuh dari seorang cewek. Akan ada ambush effect di sana yang akan sangat menguntungkan juga Drian. Di sisi lain udah punya golden staff. Awas pergerakan Sekling ke arah belakang. Sudah diprediksi ternyata Falling Star pun juga sudah ready. Oh My Venus dalam ancaman. Dan lihat Wise di sana sendiri mencoba untuk cover Oh My Venus. Terkena oleh baptism. Tapi gak cukup karena Bang Butas sudah ready menampol-nampol dengan selendang mayanya. 1-1 tapi Romer ditukarkan Romer. Oke, Romer ditukarkan Romer. Sedangkan di arah top lane sana Suns masih dengan kekeh mencoba untuk mendapatkan satu buah turret dari tim Blacklist International, di cover oleh seorang Edward dan bahkan ada seorang Haji yang benar-benar tidak mau kehilangan satu buah turret. Di sini Suns akan mendapatkan satu buah purple buff dan juga orange buff-nya kembali harusnya dengan tempo permainan yang dimiliki dari tim Onyx dan bahkan dia yang bisa kita bilang sedang merajai dari laning 3 yang berbeda. Walaupun tengahnya mereka itu kehilangan satu turret tapi masih dimegang oleh tim Onyx. Lihat ya. Bahkan dari gold leadingnya nggak berbeda terlalu jauh, padahal kali ini dari segi level Turtle berkali-kali ini dilepaskan begitu saja. Seolah-olah Onyx oke, makan yang banyak Wise, jadi celengan pecah sekali dan Black juga begitu saja dilontarkan ke depan, mencoba untuk dijemput tapi ternyata Circling Eagle membawa Wise dan tidak ada siapa-siapa di sana, hanya jebakan Batman yang langsung ditumbangkan di depan. Lihat Oh My Venus-nya, kocar kacir sendirian, terjebak dengan Falling Star Moon, langsung ada pergerakan Deadly Catch dan Edward mendapatkan Suns di depannya, masih ada The Way of Dragon, masih ada Flicker dan tidak bisa menghindari serangan lagi. Ohep terkena double stun di depan dan harus hilang 1-1. Bang Butas mendapatkan juga ke arah Ohep, tapi harus ditumbangkan oleh Wise dan hilang. Begitu saja killing spree di tangan Wise. oh my god, Wise tersisa seorang diri. Keyboy harus pulang. Dia bisa diberikan terlalu sakit. Lihat tembakan meriam dari seorang Wise membuat Keyboy hampir saja tumbang. Untungnya nggak ada retribution dan bahkan Rian maka clear minion di arah bottom lane dengan cukup baik. Para main dari tim Blacklist International, mereka benar-benar harus di-respect dari segi damage dari seorang Wise si Profesor. Lihat trap yang dilakukan Rian tadi itu benar-benar bagus sebenarnya, tapi sayang sekali kesempatan yang sangat besar dimiliki dari tim Blacklist International untuk mendapatkan turret dan juga satu buah Bapak Lord teror. Lordnya kali ini udah mulai dikontes begitu aja. Keyboy dalam ancaman, tekan di damage cukup tinggi dan bahkan ada trofi cewek yang ke belakang, tapi ternyata Oliver Season connect karena 2 ceweknya tumbang sendirian. Circling Eagle ke belakang, tapi ternyata lihat Suns-nya, lihat dia benar-benar dalam ancaman, tidak bisa semena-mena dan ternyata hanya ada cewek yang tumbang. Ditambah lagi Lord berhasil diamankan oleh tim Blacklist International. Untungnya kali ini di bawah menit yang ke-12. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka mencoba bertahan, tapi Drian udah mulai bisa bersinar. Di menit yang ke-10 dia udah level 12. Brute Force sudah dimiliki dari seorang Butas. Dan lihat Drian ASPD-nya udah mulai sakit Profesor. ASPD, attack speed yang ia miliki, apalagi udah punya golden staff juga. Tapi Oh My Venus sudah mengeluarkan flicker. Ada informasi lagi, menit 13 baru ada flicker dan sementara itu bakal mengisi di depan. Drian coba untuk membersihkan Lordnya secepat mungkin, dibantu oleh Boots dan juga Suns yang hadir untuk melakukan defense dengan sangat amat sempurna di sana Ranger Mas. One balance situation di dalam bottom lane. Dua Dragon telah dikeluarkan oleh seorang cewek tapi ternyata memilih untuk mundur. Haji is coming. Wise akan menjadi pilihan tapi Edward membuka semua Feather Strike. Buyar mundur teratur. Onyx Esports langsung freeze. Tidak boleh maju lagi kali ini Profesor KB. Dibalikan keadaannya kali ini. Lihat masih di-push di arah mid lane. Apakah mampu untuk dibersihkan dengan cepat? Apakah ada pergerakan balasan dari Onyx juga? Karena kali ini Wise-nya udah ready dengan satu deadly catch yang ia miliki. Langsung hadir juga dengan pergerakan lagi-lagi guided wing dari seorang Oh My Venus. Dan lihat Ohep-nya udah mulai tertinggal di depan. Bakal langsung dijemput saja dan Entropy langsung juga dengan Falling Star Moon dapetin satu, tapi ternyata nggak mau lebih
karena tidak bijak kalau seandainya tidak mendapatkan informasi apapun dari battle spell yang dimiliki oleh Blacklist International. Oke, didorong kembali sedikit demi sedikit, tapi lihat rotasi dilakukan. 3 player akan menuju ke arah bottom lane. Cewek menghitung detikan dia untuk mundur. Desas-desus terlihat, pergerakan dampakkan Dark Kening. Kali ini satu buat sekali ke bobot. Oh my Venus, well on point. Oh my Venus tersangkat. Nomor flicker for Oh my Venus. Bahkan Sans di depan sana. Kalau coba untuk memancing keributan, jangan sampai salah. Jangan sampai dia tertangkap oleh seorang Edward. Ingat satu kali combo Drian dengan satu buah Nathan yang tumbang di game-game sebelumnya. Yes, dan ingat ini udah super position di level 15. Akan sangat mengerikan sekali dan Entropy dia bakal mundur ke arah belakang. Yang bakal dikejar sama Keyboy ternyata adalah Wise. Tidak ada Oh My Venus di sana. Tidak bakal bisa dihindari serangannya. Apakah bakal Sandwich coba dikejar? Sandwich bakal coba didapatkan. Langsung ada super position juga. Dan bahkan ada Deadly Catch yang keluar. Polystar connect. Wise sendirian. One victory situation. Tapi ternyata masih ada Winter Transit. Dan tidak bisa dihindari dengan Holy Baptist. Malah Stansnya tumbang dan Wise-nya masih bisa survive. Oh my god, Basnya tapi kali ini mendapatkan satu. Dan Drian, dia juga harus tumbang out of nowhere. Di mana Drian berada? Throw out play dari top lane, tapi cewek is coming. Edward akan menjadi pilihan dan the way of Dragon on point. Hilang begitu saja, masih ball lebih. Hanya akan menjadi pilihan, tapi ternyata masih ada Wings by Wing dengan burung Ferry yang bukan papulung. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Oh my god, hampir saja Wise terkena burung dara burung pipit. Burung dara, burung pipit, terjepit juga. Dan Sandwich. bahkan sandwich. Tapi Wise untungnya masih bisa ditumbangkan dan nilai di itemization-nya. Wind of Nature untuk menghindari Wise ini. Sementara di sisi lain Edward mungkin akan jadi satu patokan dari Drian. Sementara Atinasial aku udah suka banget dengan itemization seperti ini. Tapi Drian akan lebih bijak kalau nanti last itemnya either itu Oracle atau itu menuju ke arah Radiant Armor. Aku bakal suka dua item itu. Radiant Armor atau Oracle. Kalau aku sih lebih ke arah Oracle. Karena absorb damage. Karena ada heal Absorb juga. damage. Ada heal juga dari Keyboy? Ya, sama absorb damage yang penting sekali ketika Blazing Duet. Blazing Duet. Ya, itu yang sangat dipentingkan. Tapi lihat Keyboy bakal coba di cover begitu saja. Damage yang diberikan, lihat mereka 5 orang berkumpul menjadi satu. Tim Blacklist International, Edward di depan sana, jangan sampai terperangkap. Edward ini bisa satu kali kombokan seorang Sans dan bakal tergeletak lemas tak berdaya. Benar sekali, Boots juga udah ready di depan sana. Lihat paling Star Moon akan digunakan, belum, masih ditahan terlebih dahulu. Bahkan Lordnya terbuka. Ini dia dua Marksman di dekat-dekat menit ke-15 akan sangat amat sakit sekali di damage-nya Edward dengan stack penuhnya. Apa yang bakal dia lakukan? No strike kah mungkin atau jangan-jangan langsung jab begitu saja. Bukan di trigger dengan satu Federal Strike, ditahan terlebih dahulu. Edward dalam ancaman akan ada satu pergerakan dengan Blazing Duet ke arah belakang. Tumbang dari ceweknya. Winter Transit sudah dimiliki. Wise mencoba untuk bertahan tapi gak bisa. Di depan sana masih bisa dijemput oleh seorang Oh My Venus. Dan di sisi lain Edward ditumbangkan. Masih ada pergerakan Wind of Nature dan Lord jadi aman oleh Sans dengan satu retribution yang ia miliki. Langsung mengusir ke arah belakang. Tershutdown no help-nya. Dan bahkan Oh My Venus mengincar ke arah belakang. Butch masih memiliki satu absorb damage. Double kill daripada seorang Sans. Looking for more. Mungkin bakal jadi triple kill. And that's wipe out untuk Onyx Esports plus Lord sebagai bonusnya. Oke, mana tepuk tangannya? Indo Pride kah kali ini terbuka dengan sangat lebar ke arah bottom lane. Sansnya udah mulai ready, Entropy juga udah ada. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapi ternyata di damage begitu saja. Edward. Fokus menuju ke arah turretnya. Edward. Dikeluarkan oleh Matisse. Papalon sudah mulai masuk. Fokus ke arah base-nya. Onyx Esports mencoba untuk bertahan. Satu hilang. Tapi ternyata Sans bakal masih bisa survive. Dan my God. No way. Oh, sayang sekali. Kesempatan yang besar dilepaskan begitu saja, Profesor. Tidak jadi end. Dan bahkan kali ini malah tidak ada Drian untuk 17 detik ke depan. Kali ini bakal dilurusin begitu saja. Ingat punya Deadly Catch dari Wise-nya. Walaupun tidak memiliki physical damage yang cukup, tapi Edward juga memiliki sisi power yang cukup tinggi. Wise-nya bakal mengejar ke depan, coba untuk memberikan dealing damage secepat mungkin. Masih ada satu gerobak minion di depan. Boots 1 lawan 3. Deadly Catch harus digunakan. Oh my god, apakah Blacklist akan melakukan comeback? Tapi Drian udah mulai ready. Cewek juga bakal punya flicker. Siapa yang bakal incar? Aziz yang bakal langsung begitu saja, langsung tumbang sendiri. 2 dan bahkan harus hilang dari OHEP-nya. 3 bahkan Wise juga harus tumbang. Double kill dari seorang Boots. Ini bencana untuk Blacklist International.
Wombo combo combro dari tim Onyx Esports. Tidak ada Wise, tidak ada Oheb, tidak ada Haji. Lihat, Boots fokus menuju ke arah mid lane-nya. Para pemain dari tim Onyx Esports, mereka mencoba untuk melakukan push di 3 lane yang berbeda. Fokus ke arah bottom lane, karena satu buah turret yang sudah tidak ada. Tapi saat is coming, Punten. Edward akan menjadi pilihan. Punten kali ini Edward bakal menjadi dipaksa, tapi satu attack duel yang tepat. Duel tengah fight dan bahkan oleh Patinson. Oh my God. This is Onyx Esports from Indonesia mengamankan MPL 2021. Again and again, MPL Invitational dimenangkan oleh tim dari Indonesia, Onyx Esports. Satu langkah MPL Indonesia season yang ke-8 mereka menangkan juga ketika berhadapan dengan RRQ Hoshi. Dan Wow. bahkan kali ini ketika RRQ Hoshi-nya ditumbangkan, Raja Langit Onyx Esports langsung turun ke lapangan. Indonesia mana suaranya? Oh! Hashtag Indo Pride. Langsung di kolom komentar ramaikan Indo Pride, Indo Pride. Oke, Profesor, kita bisa bersenang-senang. Indonesia, Dor. Indonesia. Dar. Wah. Dan selamat datang Dukun Oji. Wah, kode Wah, karena Onyx Esports kan kamu prediksikan kan? Melawan Blacklist sama bracketnya International. sama. Iya. Iya, semua bracketnya persis. Ternyata inilah dia. Bendera Indonesia, gila, bangga banget coy. Anak-anak dari Onyx Esports. Bahkan kali ini memenangkan dengan poin 3-1. Membantah semua tim yang bilang bahwa Blacklist International adalah tim yang paling menakutkan. Tapi tidak dengan landak kita. Satu. Apa? Blacklist tercounter oleh metanya sendiri. Metanya sendiri. Meta Rafaela. Classic Healer. Spam Stun Slow Evac. Ini luar biasa banget dari teman-teman tim Onyx Esports. Bisa memaksimalkannya dengan sangat amat maksimal. Terima kasih Onyx Esports membawa. Terima kasih Onyx Esports sudah berjuang dan bahkan membanggakan nama Indonesia di kancah MPL Invitational 2021. Indonesia tak terkalahkan di